and kid, thank you for coming. This is my little apartment. I'm Ray. Hello. I'm Ray. Apa kabar? Oh, pripun? Enggak, tapi bisa. I can, little I can lah. Okay, I'm here to welcome you guys to stay here for a moment. Siapa yang ketawa itu? Coba disorot. Kita ajak ngobrol aja mereka di circle. Nah gitu. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Ray Ihwana dan bulan ini adalah bulan yang penuh cinta, Cep. Bulan kasih sayang, makanya gue hari ini ping-ping gini, Cep. Dan obrolan gue hari ini bersama tamu yang datang ke Circle kali ini tentu berkaitan dengan kasih sayang keluarga lebih tepatnya. Yaitu adalah film yang baru aja rilis dan temanya ini keluarga kelanjutan dari film NKCTHI atau nanti kita cerita tentang hari ini. Yaitu adalah Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, atau boleh nggak ya gue singkatnya Jejelep ya. Itu versinya Ciladara. Oke, udah diizinin ternyata. Ada sutradaranya Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Halo, Mas, thank you. apa kabar? Udah 2 kali datang dan ada Sheila Dara, Aurora dan Jerome Kurnia. Ini 2 kali juga nih datang ke sini. 2 kali. Yang main bukan Jerome Pauline ya? Bukan. Oh bukan. Iya, gue kira Jerome Pauline, kok Jerome dia lagi. Yang penting nggak salah transfer. Kalau Lebih ke mention nggak apa-apa ya. Thank you ya udah datang. Yeay. Oh gitu, tepuk tangan loh. Gitu. Soalnya banyak banget yang nge-post yang nge-tag-nya Jerome Pauline di-tag ya. Salah. Oh gitu, fun fact ya. Angginun juga. Iya, Mas Angginun. Nggak apa-apa. Bukan Jerome ini. Yang Apa penting Jerome Pratt ya. Yang penting nggak salah transfer. Oke, nah tadi gue udah mention kita mau ngomongin soal Jejelep ya. Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Nah ini kan tadi gue juga udah sebut ada kelanjutan dari NKCTHI yang rilis tahun 2019. Temanya masih tentang keluarga, tapi yang mau gue tanyain dulu ke kalian adalah bukan soal filmnya dulu, tapi tentang keluarga gitu. Nah menurut kalian ini sejauh mana makna keluarga buat diri kalian sendiri? Apa sih artinya? Jerome dulu. Aduh, berat banget lagi. Lu kenapa awal-awal langsung gitu? Gak apa. pertanyaannya langsung susah. Kalau buat makna gue keluarga simpel, buat lo? definisi keluarga untuk gue itu seseorang yang gue anggap orang terdekat. Nggak harus sedarah, tapi bisa menjadi orang yang mungkin baru kita kenal dan gue bisa menganggap dia sebagai keluarga. Dan itu yang dibawakan pesan itu di Jejelep. Udah mulai colongan. Bisa. Ya salah satu Bagus nih promonya kan. salah satu pesannya bisa begitu juga karena kan Oke. ada istilah yang namanya keluarga dari lahir, ada keluarga yang terpilih. Sama keluarga ketemu gede ya. Benar. Sheila. Keluarga buat aku tuh tempat untuk pulang sih. Dan itu nggak bisa. Dari kena masalah langsung. Itu sih ya gimana menurut Sheila? Tapi ya emang bener karena kan apa ya, pulang itu kan ke rumah kan. Nah rumah buat aku tuh sebenarnya bukan rumah bangunan tapi ya keluarga aku yang aku anggap bisa apa ya, bisa menerima aku sebagaimana adanya, tapi juga berani untuk kasih tahu kalau misalnya mereka ngerasa aku melakukan hal yang tidak seharusnya aku lakukan gitu. Wow. Bagus jawabannya. Masa enggak? Udah template soalnya. Pasti itu yang lo bawa kemana-mana. Iya betul. Nah, itu bagian dari media training. Ada kelas. Ada trainingnya dulu. Ada soalnya kalau belum di-train aku kosong. Atau pas gitu. Kalau keluarga tuh ya sebenarnya orang-orang yang kalau buat gue ya orang-orang yang bisa menerima dan diterima gitu. Maksudnya dua arah di mana akhirnya kita menemukan apa itu unconditional love gitu. Maksudnya nggak selalu bentuknya ayah, ibu, kakak, adik, tapi
bisa siapa aja, bisa rekan kerja yang kemudian jadi teman, bisa teman sekolah, bisa orang dalam perjalanan traveling yang kemudian kita kemudian terkoneksi. Ya mestinya keluarga tuh definisinya tuh unconditional love sih. Katy Perry tuh ya lagunya ya. Tapi nggak tahu lagi. Dia yang Tapi seberapa jauh Mas lo mengenal keluarga lo sendiri? Apa? Lo sejauh mana mengenal keluarga lo? Keluarga my nuclear family Iya, maksudnya. nuclear dan extended family juga. Gue tuh keluar dari rumah dari SMA. Jadi setelah SMA gue keluar dari rumah, mulai ngekos, mulai ngebangun hidup sendiri dan nggak pernah balik dalam konteks gue masuk lagi ke dalam rumah dan hidup di dalam rumah yang orang tua gue gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kan memang nggak banyak terlalu kenal. Mungkin kalau bisa dibilang sahabatnya adik sama kakak gue yang lebih kenal mereka gitu ya. Karena pada akhirnya kan kita ada di satu titik di mana akhirnya kita growing dengan cara kita masing-masing kan. Tapi malah ketika mulai dewasa, hidupnya mulai settle, itu malah punya banyak waktu malah dengan keluarga. Jadi proses di gue kan keluar dari rumah kalau nggak salah umur 18 tahun. Di 18 sampai 20-an tuh ya cukup jauh karena jarang pulang dan jarang berkomunikasi. Ada adik gue yang tinggal akhirnya sekolah di Bali. Tapi sekarang ya waktu mulai settle, adik bungsu gue sekarang tinggal di rumah. Dan seneng banget gue dia ada di rumah gitu ya. Terus kita sekarang tinggal berdekatan gitu. Jadi kayak di satu area gitu, kakak gue cuman selemparan batu, adik gue yang satu lagi juga selemparan batu. Jadi ya sekarang mulai belajar kenal satu sama lain setelah masing-masing berkeluarga gitu. Oh, jadi setelah berkeluarga baru kalian. Iya, karena kan mungkin waktu pas masa, terutama pas masa usia 20-an gitu kan, itu kan masa dimana ya kita cari, kayak gue misalnya gue membangun karir, ngejar cita-cita, jadi ya fokus sama diri sendiri gitu. Dan gak pernah tinggal satu rumah, beda sama keluarga Narendra yang mereka tinggalnya satu rumah terus tiba-tiba ngerasa nggak pernah kenal satu sama lain gitu. Kalau gue kan memang udah keluar dari rumah aja. Tapi lo happy dengan setelah lo udah ya merasa sukses lah sekarang bisa baru ada momen untuk kenal sama keluarga masing-masing? Ya menyenangkan. Happy itu konsep yang abstrak ya. Aduh, panjang ya kalau ngomongin gitu ya. Happy lah ya. Ya bersyukur lah. Bersyukur. Kalau lo Syal, seberapa jauh lo mengenal keluarga lo? Kayaknya kurang lebih sama sih. Walaupun kalau aku sih sebenarnya baru keluar rumah setelah menikah ya. Selama ini sih memang kita satu rumah, tapi karena aku cewek sendiri, jadi kalau ngobrol deket yang heart to heart tuh jarang banget. Tapi beberapa kali kita pernah dapat momen itu. Jadi kayak misalnya kadang aku pulang dari mana dianterin sama adik aku, kita berdua doang di mobil, itu biasanya jadi momen kita bonding, momen kita kenal satu sama lain. Tapi ya lebih seringnya tukar-tukaran meme kucing sih kalau bener, meme di grup keluarga ya. Sama ini kayak rahasia air gitu ya kan. Di grup keluarga tuh selalu ada ya. Lo aja gitu ya? Iya, keluarga gue sih gitu. Tapi lo juga kan gimana ya? Lo kan aja. Lu doang kali. Iya bener. Ngajak temen. Gimana aja? Seberapa dekat gue sama keluarga? Berapa jauh lo mengenal? Apa? Mengenal, sejauh mana lo mengenal keluarga? Kalau keluarga yang gue pilih pasti sangat mengenal. Tapi kalau keluarga yang gue dilahirkan, kayaknya nggak gitu jauh sih kenalnya. Karena sama kayak Mas Angga, gue juga umur 18 itu keluar dari rumah. Dan sejak itu ya jarang kontak. Bahkan gue punya keponakan yang nggak kenal gue. Serius? Karena kita tinggalnya jauh. Dan tapi pro-nya juga karena kita jauh, setiap kali kita ketemu pasti ada sesuatu yang untuk diomongin. Kalau bareng terus mungkin gue merasa pas zaman sekolah jadi nggak ada bahan lagi untuk diomongin. Cuma kayak teman serumah aja. Tapi ketika pas udah jauh, jarang ketemu, misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali malah jadi sangat intim. 3 hari lah abis itu udah kayak. Tapi sekarang udah kenal lah, ponakan lo kan udah artis omnya. Iya dong.
kan kenal itu dalam arti hati ke hati. Oh, heart to heart-nya bukan kepada figurnya. Iyalah. Oke. Nah, terus kalau jadi support system, seberapa besar keluarga menjadi support system buat kalian? Masa nggak? Gue lagi. Iya, kan betul. Pertanyaannya apa gini, bukan katanya ngomong, ini katanya promo film. Iya, ntar ada. Hari Keluarga Indonesia apa gimana? Ini program BKKBN. Iya, benar. Oh, Disponsori oleh gitu. BKKBN. Keluarga Berencana. Anak 2 Ada aja. adlibnya, bener. Gue ngerasa kalau gue ada di keluarga di mana kita nggak secara langsung support gitu ya. Maksudnya support system tuh konteksnya misalnya apa sih? Kalau misalnya gue punya masalah, gue karena gue cowok satu-satunya, kalau gue punya masalah gue selesaiin sendiri sih. Maksudnya itu sesuatu yang terdidik dari kecil gitu ya. Terus kalau kalau punya segala kayak misalnya nikah gitu. Nikah aja kayak saudara gue baru tahu sehari sebelum gue nikah deh. Oh iya. Jadi nggak yang ya segitunya gue waktu itu maksudnya beneran tumbuh sendiri. Tapi lebih ke ketika mulai dewasa, mulai merasakan banyak hal di hidup gitu ya, kayaknya lebih ngerasa kayak gue kayak perlu contribute gitu ke keluarga gitu. Karena ya sebagai anak cowok satu-satunya, terus lama pergi gitu kan. Tapi ya tadi gue bilang gue grateful sih, maksudnya gue punya kakak sama adik-adik yang pertama yang paling penting kan jadi keluarga tuh nggak nyusahin lah gitu kan ya. Jadi beban ya. Iya, lu kalau maksudnya support system tuh ya pasti mungkin gue ada di doanya mereka gitu, terus mereka nggak nyusahin gue dan mereka selalu support sama apa yang gue lakuin dengan presence gitu. Buat gue udah cukup ya, maksudnya kalau misalnya mau support keuangan ya cek ke bank aja kan, bukan ke keluarga gitu. Sorry kan. banget, itu bukan ATM berjalan gitu kan. Maksudnya kalau gue punya masalah keuangan ya gue ke bank gitu, cari kredit gitu kan, nggak ke keluarga. Jadi support ke keluarga tuh sebenarnya lebih ke presence, kehadiran ketika kita ada di momen-momen yang penting di hidup kita, mereka ada. Kalau ada masalah ya mungkin karena ya gitu kita biasa nyelesain masalah kita sendiri-sendiri. Nah, ini mulai nyinggung ke filmnya kalau gitu. Nah, mereka nggak ditanya lu Ini jawabannya udah bagus banget soalnya. Iya, kita nggak bisa follow up jawaban sebagus itu. Enggak, nanti kalau kalian nggak ditanya nanti aku ditawarin jadi BA-nya BKKBN. Iya, memang itu tujuannya dari acara kita hari ini. Gak asik lah kalian brand bagus-bagus, gue BKKBN. Tapi ke pemerintah. Iya. Nanti penyuluhan kontrasepsi. Bagi-bagi. Ya, tapi sebelum pertanyaan itu juga kita tanyain ke yang lain, gue tertarik dengan statement lo waktu pas gala premier waktu itu adalah film Jejelap ini adalah persembahan lo buat nyokap. Waduh, nangis nih. Nah, Dong nangis. iya kan? Bila terkecil di dunia kita mainkan. Nah, apa yang istimewa sebenarnya dari film ini sehingga lo memberikan ini buat nyokap lo? Sebenarnya nyokap gue tuh anak kedua, kayak Aurora, dan keluar dari rumah persis bahkan lebih muda daripada gue. Jadi nyokap gue tuh keluarganya tinggal di Bali dan nyokap gue tuh udah tinggal di Surabaya ngekos tuh dari SMA kelas 1. Lu bayangin, maksudnya kebayang nggak cowok, cewek, SMA kelas 1 udah tinggal di beda kota dan ngekos dan hidup sendiri gitu. Maksudnya apa yang terjadi sama hidup gue, dimana gue keluar rumah umur 18 terus belajar cari kemandirian sendiri sepanjang hidup gitu ya. Maksudnya setengah hidup gue tuh berusaha buat ngebangun kemandirian sendiri. Buat gue tuh inspirasi terbesarnya dari nyokap gue, dari cerita-cerita dia gitu. Dan waktu harus bikin film ini, ya ini momen yang tepat untuk bilang bahwa ya this is for her gitu sih. Love banget. Kalau lo Shell, berapa besar support suami sekarang, bukan keluarga secara keseluruhan dari perjalanan karir lo sejauh ini? Suportif sih, karena aku boleh jalan-jalan kapan aja Boleh. dan kemana aja. Jadi kayak ke London sebulan gitu aman. Roadshow 4 hari sampai seminggu aman. Tapi juga berarti
ngerti juga karena sama-sama di industri yang sama ya. Bisa bilang gitu nggak? Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya balik lagi ke orangnya ya. Aku nggak ngerasa karena dari dunia yang sama makanya jadi ngerti, karena kayaknya banyak juga kok orang yang ada di dunia yang sama tapi mungkin lebih banyak restriction ke pasangannya gitu. Jadi balik lagi ke orangnya sih. Emang dia legowo aja ya, kita lihat-lihat. Legowo dan happy-happy aja, yang penting istriku punya uang buat jajan sendiri betul. Gitu ya. J, kalau lo kan gue ngelihatnya kayak lo sangat menjaga tentang keluarga lo, ya nggak sih? Masa sih? Oh iya? Continuity. Sampai kepalanya tiltingnya continuity. Nah, kalau lo sendiri ada nggak kayak batasan mana yang harus lo jaga privasi keluarga sama buat publik? Nggak ada sih. Seadanya aja gitu. Oke. Ya nggak alamat rumah juga. Enggak dong. Cuman ya seadanya aja emang begini gitu kan. Kalau memang misal satu hari masyarakat menemukan sesuatu yang tidak baik atau apa gitu di keluarga, ya namanya kan manusia, nggak ada yang sempurna. Betul. Yang sempurna milik Allah ya. Yeah. Nah, kekurangan milik kita semua. Nah, ke Sela sekarang. Sel, di Universitasnya NKCTH ini kan itu udah lekat dengan diperkenalkannya anak pertama, anak tengah, sama anak bungsu, anak terakhir ya. Sementara itu lo adalah anak pertama di keluarga. Betul. Bisa dibilang begitu ya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, kalau lo sendiri sebagai anak pertama di keluarga, lo tumbuhan sebagai anak yang seperti apa sih? Protektif, benar nggak? Adik? Enggak sih. Adek gue cowok, dia bisa jaga diri sendiri lah. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, aku merasa kalau di keluarga aku awan sih. Oh gitu. Karena jadi aku tuh anak pertama, tapi sebenarnya ada kakak angkat lagi gitu. Dan kakak angkat aku dan adik aku dua-dua cowok. Jadi malah aku yang sangat diprotek sekali gitu sama keluarga. Jadi nggak, kayaknya kalau keluarga aku secara dinamika agak nggak ngikut stereotip anak 1, 2, 3 sih. Adik aku juga diem-diem awan sih. Oh gitu. Kita semua awan di keluarga. Lebih ke main aman ya, jadi awan aja deh gitu. Aurora terlalu beban gitu. Nggak, tapi emang kayak gimana ya, kalau Aurora tuh rasanya kan memang kalau Aurora di keluarga Narendra tuh rasanya dia bingung gitu perannya tuh sebenarnya di keluarga apa, karena dia selalu mencari role-nya apa, dan selama ini dia nggak menemukan itu, makanya dia ngerasa nggak belong di keluarganya. Kalau kita hidupnya sih dari kecil happy aja. Jangan sampai kayak, ya seperti keluarga Narendra ya. Amit. Enggak sih, sorry ya. Enggak sama, kita sama keluarga Narendra. Kita dapat perhatian sama besar, dapat support sama besar. Nah, masih soal karakter Aurora di film ini. Di sini kan Aurora itu ceritanya adalah anak kuliah seni ya kan, yang cita-citanya jadi seniman, bukan senang nipu teman ya, singkatan. Baru tuh. Capek ya? Mas Angga, kalau ada yang mau disampaikan, sampein aja lah, jangan dipendem-pendem kalau kata aku sih. Tapi bisa disensor kok. Mati. Tapi seneng lah Mas Angga jadi ketawa loh. Nggak tahu gimana proses. Ini kayak radio di Cilegon ya. Jangan disatuin. Nah terus gimana proses pendalaman karakter lo buat si Aurora ini gitu kan? Itu ada beneran lo belajar seninya nggak sih waktu pas lo bikin karyanya itu kan? Pasti bukan karya lo kan? Bukan. Nah, itu gimana prosesnya? Karena karya-karyanya Aurora tuh sebenarnya karyanya Kak Monik. Kalau apa sih namanya? Monika Hapsari. Jadi untuk masalah karya seninya, belajar cara buatnya itu aku ya lebih banyak diskusi sama Kak Monik aja sih. Apalagi memang Kak Monik tuh karya-karyanya somehow, bahkan walaupun yang di film pertama karyanya tuh udah ada sebelum ceritanya ada kan Mas sebenarnya. Tapi pastiin dulu aja. Bener. Tapi entah kenapa cerita dari karya seni yang dibuat sama Kak Monik itu tuh
berkaitan sama apa yang dialamin sama Aurora gitu. Jadi aku banyak banget tukeran cerita sama Kak Monik. Begitu pula di film ini, apalagi kalau film ini kan memang karyanya Aurora yang di film dibuat saat itu juga waktu kita lagi di London gitu. Jadi aku banyak nanya-nanya Kak Monik gimana sih perjuangannya dia bikin karya di London, karena pasti beda banget secara bahannya lebih mahal, terus transportasi lebih susah. Dan kalau di Indonesia tuh banyak yang bisa dimintain tolong. Kalau di sini tuh susah banget, harus bawa kanvas dan kayu-kayu gede-gede naik bis gitu sendirian. Jadi perjuangannya tuh bener-bener berat banget waktu bikin karya seni di London. Dan itu yang aku coba tarik dari pengalamannya Kak Monik ke Aurora. Dan fun fact ternyata Mbak Monik itu ada di NKCTI dan Jejelep juga ya? Iya. Dia muncul ya di Easter egg ya? Nggak Easter egg sih. Enggak ya? Nambah-nambahin biar seru aja. Yang mana orangnya silahkan penonton cari sendiri di mana scene-nya. Nah, ngomong-ngomong soal seni, tapi lo suka gambar juga ya, Shell ya? Suka, dan malah sebenarnya tadinya waktu SMA aku sempat mau kepikiran kuliah ngambil FSRD di ITB, tapi jauh di Bandung. Agar seperti awan, nggak boleh. Nggak boleh. Udah lah, di Jakarta aja. Ya udah. Gitu. Tapi kita tantang kalau gitu menggambar sedikit aja. Masihkah ada seni-seni? Rasanya sih udah enggak ya. Dia sekarang jadi fotografer juga loh. Jadi fotografer, Sheila Dara tuh fotografer, penyanyi, ilustrator, aktor. Iya kan, multi talenta. Makanya mahal kalau misalnya. Mahal ya, Mas? Masa sih? Salah satu yang termahal. Dicek aja ada Instagramnya Soalnya job desk-nya banyak. Betul, karena gue juga Aku jadi voice-nya banyak. IG-nya Sheila, silahkan coba menggambar. Menggambar apa? Gue. Wow. Gue bisa kalau gambar lo. Enggak, ini Mas Angga ada lagi nanti. Garis aja. Sambil menunggu Sheila, gue tanya ke Mas Angga sekarang. Mas, ini kan Jejelep ini adalah proses transisi dari lo kemarin film Mencuri Raden Saleh ke film yang drama sekarang. Itu gimana sih Mas, trik lo dalam setiap proses perpindahan ke genre film dari sebelumnya Hey, sekarang jadi drama? Susah nggak? Sebenarnya lebih kayak nyari satu experience baru dalam bekerja aja sih. Waktu di Mencuri Raden Saleh semuanya tuh controlled environment gitu. Semuanya bukannya JJLP nggak well prepared, tapi di Mencuri Raden Saleh itu semua digambar, floor plan segala macam, supaya produksinya tetap excited buat gue secara pribadi sebagai sutradara tuh selalu pengen nyobain gaya kerja yang berbeda. Di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang lebih spontaneous, lebih banyak spontaneous, lebih banyak respon apa yang terjadi di lapangan. Sama pemain juga kita less reading tapi lebih banyak diskusi. Sama Jerome sama Bimo tuh bisa ngalor ngidul di apartemen di London tuh sampai jam 3 pagi. Mereka gitu. lagi, no wonder Mas. Terus sama Sheila prosesnya bahkan jauh dimulai sebelum dari London. Kita diskusi berdua gitu, dan sama Bimo juga telepon-teleponan selama di London. Jadi lebih ke personal engagement waktu pas di Jalan yang Jauh. Bahkan skrip aslinya aja itu gue kasih satu malam sebelum syuting sebenarnya. Waduh, SKS ya, sistem kebut semalam. Ya sebenarnya bukan untuk dikebut, karena gue memang bilang kalau gue kasih, maksudnya skrip ini memang bukan untuk di reading dan dihafalin, tapi skrip ini cuma jadi guideline kita syuting gitu. Syuting hari pertama itu di Paddington, yang adegan pisah. Itu hari pertama langsung di momen itu gitu, karena memang selalu gue pengen kalau syuting hari pertama tuh kalau bisa syuting adegan yang paling berat, supaya kayak dapet satu standar gitu untuk kita lakukan setelahnya. Itu 3 lembar adegannya, ya kan? Itu gue kasih di lapangan. Masih ada tuh fotonya gue lagi nge-brief ini ya, ngomongin ini. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mau dilakukan saat itu gitu. Tapi ya gue ngerasa itu scene
salah satu scene yang paling indah yang dibikin di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, bagaimana tiba-tiba kameranya tanpa sepengetahuannya Sheila muterin Sheila gitu. Maju, ngikutin tangan gitu. Itu nggak ada yang bener-bener nggak ada yang tahu, nggak ada yang janjiin, bahkan gue pakai kayak gitu tuh kayak earphone gitu, dan gue cuman ngomong sama, karena gue yang pegang kamera sendiri kan, gue bilang sama fokus puller, maju sekarang, maju gitu. Dia emang udah siap aja untuk selalu change fokus tanpa harus diukur. Jadi ya sespontan itu. Jadi kalau ditanya perpindahannya sebenarnya bukan karena genrenya, tapi karena lebih gue pengen punya feeling syuting yang berbeda-beda ya tiap satu syuting yang satu. Ini ke depan bulan Mei akan syuting film action lagi. Nah ini well prepared gitu. Ya well prepared karena harus bikin ledakan, bikin gunshot, bikin car chase gitu-gitu. Itu film yang lo spill skripnya. Nanti aja tuh. Ada Jerome, ada Sheila di sini. Ajakin mereka ngobrol lah. Kita suka kok duduk manis di sini. Kita dengarkan dia cerita tuh. Oke, di sini kan lo perannya jadi Kid yang adalah anak blasteran Thailand tapi ya ternyata bukan Indonesia. Cup ya kan. Sama tapi ada Jerman-Jermannya juga. Yeah. Nah itu lo ada tantangan gak sih memerankan tokoh itu yang artinya itu? Pasti ada karena Gue liatin gambarnya lagi. jadi si Kid itu dia kan setengah Thailand, setengah Jerman. Nah terus cuman dia tumbuh besar di Jerman. Tumbuh besar di Jerman berarti dia itu sebenarnya nganggap dirinya orang Jerman. Jadi yang Thailandnya itu cuma numpang. Dia nggak bisa bahasa Thailand, dia nggak ngerti budayanya sama sekali. Nah tantangannya salah satunya adalah ketika anak seumuran itu yang tumbuh besar di Jerman, kira-kira tuh dia kalau ngomong bahasa Inggris gimana ya? Plus lagi dia pengen jadi aktor gitu. Pasti logatnya dialeknya kan bagus gitu. Lebih international English gitu kan. Bukan terlalu berat ke Jerman ataupun ke British gitu mungkin gue kiranya. Tapi lo berbahasa Inggris full nggak sih di film ini? Full Kan? Full. Cuman kalau BT dia keluar celoteh bahasa ibunya. Bahasa Thailand ya. Bahasa Jerman dong. Jerman. Lu mah nggak dengerin. Gak sengaja ngelesain. Oh. Asik Gitu. Oke. Sip. Nah Mas Angga, sekarang gue kenal lo kan sebagai seorang yang concern terhadap IP. Yang banyak mewujudkan impian-impian kreator untuk dijadikan karya sinema. Kalau boleh cerita, sebenarnya tuh divisi sinema itu untuk mengangkat sebuah IP itu harus seperti apa? Ada kriterianya kah? Terus juga berapa lama sih proses penggarapan IP, pengasuhan lah bisa dibilang begitu. Sebenarnya kita selalu mulai dengan, jadi divisi sinema itu ada tim IP sendiri. Jadi mulai dari IP acquisition terus kita punya timnya, terus IP development kita punya timnya. Nah, terus di marketing ada desk khusus yang memang ngeliatin dalam konteks apa ya, perspektifnya IP lah marketingnya. Nah mereka ini yang nanti bikin IP journey sebenarnya. Nah dari sini mau kemana gitu. Jadi misalnya kayak misalnya Mencuri Raden Saleh gitu ya, nulisnya 4 tahun, terus syutingnya 3 bulan, habis syutingnya terus turnover segala macam dari mulai kita initiate projectnya sampai filmnya itu mungkin 1 tahun 1,5 tahun. Terus kalau filmnya berhasil atau gagal ya jangan ngelihat 1,5 tahun itu sebagai cuman waktu gitu. Tapi gimana 4 tahun penulisan dan 1,5 tahun proses turnover ini bisa jadi 5 tahun gitu. Nah IP journey itu yang akan menentukan seberapa besar value si IP-nya. Banyak orang yang salah kaprah sama IP. Salah kaprah itu dalam arti apa? Misalnya nih gambarnya Sheila, gambar lo gitu ya. Gue masih begini, terus gue tutup, terus gue kasih ke lo misalnya. Terus lo buka, lo suka, terus lo bilang, gue beli deh 5 juta. Terus lo bilang, kemahalan gak? Wah itu kan udah jadi IP, itu kan IP gue. Nah itu yang salah kaprah, itu belum jadi IP. IP itu baru jadi ketika dia ditunjukin ke publik. Jadi ditunjukin ke publik, baru dia terbentuk jadi intellectual property. Harganya berapa? Tergantung dari hitungan commercial value-nya. Ada nggak sih commercial value-nya? Kalau misalnya baru
ditunjukin di asumsi terus nggak ada orang yang peduli, ya nggak punya commercial value. Tapi kalau misalnya kayak NKCTHI baru jadi Instagram account aja, followernya udah 1 juta, conversationnya udah sebanyak itu segala macam. Nah kita bisa mengkuantifikasi itu jadi value. Oh dari aspek-aspek itu berarti? Iya dong. Nah itu banyak yang masih salah kaprah tentang IP sih di Indonesia. Banyak yang bilang bahwa tulisan yang ada di laptop lo, terus itu udah IP. Itu belum, itu baru tulisan yang ada di laptop lo. Lo taruh di Wattpad, kalau nggak ada yang baca ya belum punya value. Udah jadi IP tapi nggak punya value. Nah gimana caranya IP tersebut punya value sehingga ada perusahaan yang lebih besar mau attract dan kemudian IP-nya cukup unik untuk kita bisa jadiin IP journey gitu. Yuk, saya bikin karya IP-nya nanti. Nih IP-nya sih. Iya langsung didaftarin yuk, kita namain. Wah ini hasil gambarnya tuh. Tapi tadi gue kasih sentuhan sedikit. Pakai apa tuh? Kumis-kumis kecil. Detail loh, dia orangnya emang luar biasa. Sebel banget. Tapi ngomongin soal IP, ada IP lo yang lain yang mungkin orang sudah banyak kenal juga lah. Coba diputar di layar. Nah, ini. Ini bukan IP gue. Nggak, maksudnya kan lo menggarap ini. Iya. Nah, kesan apa waktu itu lo waktu garap ini? Lupa gue. Ini buku yang mudah ditutup kayaknya. Ini gue syuting bahkan belum ada Visinema ini. Benar, itu masih 21 tahun ya. Gue syuting 21 tahun di Rexcinema. Waktu itu baru lulus, terus sempat kerja di satu TV besar. Tanpa ijazah gue langsung dapat posisi eksekutif produser umur 20 tahun, gaji 2 digit, dapat kantor, dapat tim. Tapi gue cuma bertahan 6 bulan karena nggak boleh syuting waktu itu. Jadi cuma boleh supervisi doang. Api masih membara kan. Habis itu gue resign, balik lagi ke Rexcinema, ketemu sama Mas Erwin, terus ditawarin project ini. Ya sebenarnya gue grateful karena gue dikasih, ini bisa dibilang film layar lebar pertama gue, karena film panjang pertama gue, Foto Kotak dan Jendela, itu tidak masuk ke bioskop gitu. Tapi ya banyak pelajaran lah di film ini. Cuman sayangnya sekarang masternya nggak ada, masternya nggak tahu ada di mana. Itu yang gue bilang kayak mendingan ditutup aja deh daripada kepikiran. Karena sebenarnya gue pengen banget nonton lagi. Gue pengen lihat maksudnya perjalanan sinematik gue tuh kayak apa sih gitu. Betul. Waktu umur 21 tahun. Benar. Dan ini kan film horor. Lo tertarik bikin Enggak. horor lagi nggak? Enggak. Takut gue. Gara-gara ini. Oh, gara-gara ini. Gue ada satu kejadian adegannya di kuburan. Iya. Biasanya kan kuntilanak di atas pohon gitu kan. Terus gue bilang asik ya kalau kuntilanaknya kebalik. Masih Gitu. ngide. Gue ngide kuntilanaknya kebalik kan. Kuntilanaknya kebalik, udah selesai adegannya. Terus habis itu pas gue balik ke base camp, gue kayak ditabrak kuntilanak men. Coy. Kayak kuntilanaknya bete dibalik gitu. Terus gue ditabrak kuntilanak, Balas terus gue dendam. bener-bener pingsan. Coy. Pingsan 10 menit gitu kayak hilang gitu. Serius tuh? Serius. Dan gue yakin kayak rasanya tuh kayak ada kuntilanak gitu. Kayaknya dia bete karena dibalik. Kayak darahnya turun ke bawah gitu. Oh, kita sekarang ngobrol jadi Emang dia masih punya darah? Oh iya bener juga. Cuman kayaknya dia ngerasa bete aja kayak. Ini jadi ini ya, jalan yang jauh, jangan lupa istighfar ya. Next, satu lagi. Jeng Philcom. Nah ini yang menarik juga, waktu itu kita pernah ngobrol tapi bukan di circle. Lo sebenarnya ada IP-nya Mbak Dewi Lestari juga yang lo tertarik adalah sebenarnya perahu kertas selain Philcom. Kenapa waktu itu tertarik sama itu? Gue suka sama dinamika Kugy sama Kinan waktu itu. Menurut gue kalau mereka itu novel coming of age yang asik banget dan penanda zaman 90s gitu kan. Tapi waktu itu udah dikerjain sama Mas Hanung. Terus akhirnya kita pilih ini yang available waktu itu ini. Dan yang paling seru dari ini sebenarnya ini pertama kali gue belajar soal develop IP tersebut. Ini tuh film user generated movie pertama di Indonesia. Jadi tahun 2015 Gojek belum ada, Traveloka belum ada, lo you name it. Gue udah bikin aplikasi namanya Filosofi Kopi. Benar. Dan dari aplikasi itu orang bisa ikut game yang gue bikin. Kayak misalnya gayanya Jody sama gayanya Ben itu berdasarkan dibangun dari conversation di apps tersebut. Gitu. Jadi kita udah engage dari sebelum filmnya dibikin ke para captive readernya Mbak Dewi gitu. Buat gue ini sekolahan banget ya maksudnya, dan
gue happy banget ya ngerjain ini, jadi sahabatan sama mereka berdua sampai sekarang. Banyak kenangannya lah. Gitu. Oke, itu aja. Nah terakhir, alhamdulillah gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang lucu-lucuan aja, random. Karena kita ngomongin soal film juga, kalau seandainya ini dikaitkan dengan kepuitisannya Cecel di NKCTHI itu. Cecel, tapi gestrek ya di orangnya ya. Nah ini kalau seandainya besok adalah hari terakhir kalian hidup di dunia, film apa yang mau kalian tonton untuk terakhir kalinya? Boleh film barat atau film Indonesia? Jadi apa lu? Gue duluan. Mad Max Fury Road. Kenapa? Gak apa-apa, karena itu bukan film yang terbagus, bukan film yang ini, cuman dari awal itu gue merasa dari scene awal sampai scene habis tuh kayak pure entertainment aja. Greget lah gitu. Iya, gue gak terlalu dibikin merasa sedih. Kalau lu tanya film terbagus, jawaban gue bukan itu. Apa? Kalau yang terbagus Kan beda pertanyaan. ya nggak apa-apa, sekarang kalau yang terbagus apa? Ya. Mas jadiin kita ini dong dua selanjutnya dong di film lu. Beda Berantem mulu. Kalau terbagus apa aja? Aduh, panjang lagi. Dikit terus Kalau sekarang yang terbagus ada di hati gue, Jalan yang Jauh. Ya, itu. Udah tahu. Mentah-mentah sebelah sutradara. Gue sama sayangnya sama film ini, sama dia sayangnya sama film ini. Beres. Memang iyalah. iyalah. Part of me, Gue man. melihat kok rasa cinta kalian tuh. Cel, apa? Gak bukan yang terbagus kalau besok adalah. Thank you ya. Iya, tenang. Saya kalau film terbagus gue mikir Pusing. lagi. Kayaknya kemungkinan besar La La Land. Bagus banget sih itu. Iya, kalau gue sih lebih karena emang gue suka banget sama musikal, jadi dan film itu tuh waktu lagi tayang, aku tuh nonton sampai 4 kali di bioskop. Wow. Jadi kayak sendiri. Jadi kayaknya kalau cuma boleh nonton satu film lagi itu deh. Gitu. Buat hari terakhir lo di bumi gitu ya. Iya, hari terakhir di bumi. Hari terakhir. Masa enggak apa? Big Fish kali ya. Wah, Big Fish-nya Tim Burton. bener. Kenapa tuh? Apa ya? Gue sih ngerasa the most beautiful thing yang gue rasain selama hidup gue itu fatherhood. Jadi kalau misalnya harus nonton film terakhir Ya. di hidup gue, mungkin film tentang fatherhood yang paling indah, ya Big Fish. So that's the movie. Ya. Kalau lu apa lu? Kayak Host. kayak gue berharap Nah dulu gak kasih ngomong loh. kayak gue berharap dibopong sama anak gue masuk ke dalam danau gitu. Ya. Buat gue itu indah Ya, banget. sedih Itu. banget. Udah banget ya. Ya kan maksudnya kan pertanyaan aja udah sedih, lo mati hari terakhir. Mana ada pertanyaan mati hari terakhir itu happy, gila. Ya kan, tapi bisa dibikin kayak jadi sesuatu yang diselebrasi Abis gitu gitu loh. mungkin. Kayak abis gitu. Ya film abis, selebrasi, hidup abis ya disel gimana? Masih pengen hidup ditanyain mati, emang gila ya pertanyaannya. Orang pengen hidupnya panjang ya pertanyaannya mati besok. Emang setan aja dia. Tapi gue jawab pertanyaan lo, oke. Kalau gue The Greatest Showman. Apa? The Greatest Showman. Oh. Kenapa? Jadi host semua. Kan gak apa-apa gue Ya, tanya bener. kenapa. Karena Nggak penting. Oke. capek banget. Oke, ya Udah kata itu, udah. Ya, kalau saya langsung kelas aja. Terusnya di situ kan. Gue cariin tuh. Dia salah dengar nyari celah mana nih. Bagus. Di Langsung situ credit. ketemu. Bagus buat Di clickbait. situ. Oke, Mas Angga. Oh, sebelumnya boleh kalian ajak teman-teman Asumsi khususnya yang ada di Jabodetabek untuk nonton dan seluruh Indonesia di bioskop. Teman-teman jangan lupa nonton film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Udah bisa kalian tonton sekarang di bioskop. Film dimana Sheila Dara Apa nih? Apa nih? Apa nih? Dia ngomong Apa nih? Udah langsung cemas. apa nih? Khawatir. ada adegan mantap banget lah di ini. Betul. Apa tuh? Nangis Adegan- nggak? adegan sensual. Wow. Yang dijual itu. Oh ya, lihat adegan sensualnya Sheila Dara ada di Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Ada.
Ada dong, ada. Kemana? Ada lah. Ada. Kok jadi gue yang mikir? Ada. Pokoknya kayak bintang iklan. Iya, pokoknya set gitu. Pokoknya nonton aja deh. Sofelo coba kalah ya. Iya. Oke, thank you Mas. Thank you. Ini kok apaan ya? Thank you udah boleh ngobrol hari ini. Thank you segala asumsi udah ikutin obrolan gue sama Mas Angga, Sheila, dan Jerome. Pokoknya kita doakan semoga filmnya 2.500.000 plus ya. Amin. Ditonton semua pulau Indonesia dan harus ada lanjutannya lagi nggak ya? Nanti aja ya, biar nanti di sesi berikutnya kalau ada lanjutannya lagi kita undang lagi. Oke, gue Raiwana pamit. Kita ketemu dengan tamu-tamu lainnya di circle berikutnya. Sampai jumpa. Nah, gini nih, sekarang kita ada circle. Oh, circle. Gini. Oh, karena circle.